dulu. Kita masuk ke materi kita tadi. Di sini tadi. Oke. Jadi bahwa kita sudah dapat beberapa pemahaman sedikit bahwa bagaimana cara kita melihat antara antara hubungan ya, bahwa kalau kita lihat antara nilai tukar itu intinya gitu. Kalau mau mana lebih paham dalamnya. Jadi kalau seandainya nilai tukar kita semakin naik, maka barang-barang di dalam negeri kesannya akan naik. Secara relatif kita mengatakan harga-harga dalam negeri akan lebih mahal, sedangkan harga di luar negeri relatif lebih murah. Sedangkan ketika nilai tukar kita turun, maka kita akan terjadi adalah harga-harga di luar negeri itu relatif lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Maka kita lihat di sini hubungannya ketika suku bunga itu naik, nilai tukar itu semakin naik, maka NX kita akan semakin sedikit. Sedangkan kalau seandainya nilai tukar itu semakin turun ya, maka NX akan semakin banyak. Dan kita ingat tahu ya, NX itu ketika dia semakin sedikit, maka permintaan terhadap dolar atau mata uang lokal ya, permintaan terhadap mata uang lokal itu akan semakin sedikit, tapi ketika NX-nya semakin banyak, itu akan membuat permintaan terhadap mata uang lokal itu akan semakin naik. Ya. Jadi bagaimana cara membuat permintaan mata uang lokal semakin banyak? Ya salah satunya dengan cara melakukan perdagangan sebaik mungkin, gitu ya. Itu cara yang bisa kita simpulkan untuk sementara. Jadi kalau seandainya ingin rupiah itu semakin diminati, ya maka bikinlah Indonesia itu bisa menjadi kuat dalam mengirim barang misalnya. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengkonsumsi saja, tapi kalau bisa menghasilkan barang, memproduksi barang, biar barang kita bisa dipasarkan seluruh dunia, maka makin banyak orang ingin memiliki rupiah. Itu bahasa lainnya ya. Sedangkan kalau kita lihat secara supply, ya kurva supply, nah itu diwakili oleh NCO, nilai tukar itu tidak akan mempengaruhi terhadap penawaran mata uang lokal. Ya, nilai tukar itu tidak akan mempengaruhi permintaan penawaran terhadap mata uang lokal. Karena NCO ini nanti lebih banyaknya, NCO itu karena kita beli aset ya, aset itu hanya bisa diganti dengan atau tingkat keuntungan dari aset yang kita miliki itu tergantung dari suku bunga. Itu sederhana seperti itu. Jadi mau naik atau turun nilai tukar itu tidak akan mempengaruhi orang mau beli aset atau mau beli aset di sini atau beli aset di luar negeri, nggak ada pengaruh. Cuman dia hanya berpengaruh terhadap membeli barang saja, aset tidak. Karena aset itu pertimbangannya adalah berapa yang saya peroleh kalau seandainya saya beli aset di sana. Gitu. Tingkat pengembalian dari pembelian aset itu dihitung dengan suku bunga. Maka di sini karena tidak punya pengaruh antara E terhadap penawaran, maka bisa dijadikan bentuknya berbentuk vertikal seperti ini. Ya, dia akan berbentuk secara vertikal, garis vertikal, tegak lurus. Oke, kita lanjut. Nah, di sini titik keseimbangannya ketika demand sama supply itu berpotongan. Jadi kita sudah membahas tadi tentang nilai pasar dana pinjaman. Sekarang kita pada pasar valuta asing. Ya, ada dua pasar yang kita terangkan. Nah, ini yang sebagai informasi tambahan, kenapa sih supply demand itu seperti itu ya? Kita lihat di sini bahwa ketika penduduk Amerika ya, penduduk lokal membeli barang impor, apakah transaksi tersebut akan mempengaruhi penawaran dan permintaan nilai tukar?
ya, pasar nilai tukar atau pasar valuta asing. Nah, ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama itu adalah supply dolar atau supply dari mata uang lokal itu akan naik. Kenapa? Ketika dia beli barang dari luar, dia akan menawarkan mata uang dia untuk digantikan dengan mata uang luar negeri, ya. Jadi ketika dia melakukan impor, maka mata uang lokal itu akan digantikan dengan mata uang asing. Misalnya ada yang jadi importir, ya. Ketika dia ingin mengimpor beras Thailand, terpaksa orang Indonesia ini menukar rupiahnya dengan baht Thailand, gitu ya, agar bisa beli beras di Thailand, lalu dibeli dan dikirim ke Indonesia. Nah, di sini yang terjadi adalah penawaran dari mata uang lokal itu akan naik ketika ada impor. Yang kedua, itu dilihat dari demand-nya terhadap NX-nya. Karena kita ingat bahwa NX, ketika impor itu naik, maka NX itu akan turun. Ya. Dan ini akan kita ingat bahwa NX itu menggambarkan permintaannya, permintaan terhadap mata uang lokal. Kalau seandainya impor dia naik, kita asumsikan ya, ekspornya tetap, maka NX-nya akan turun. NX turun, itu berimplikasi terhadap permintaan mata uang lokal, itu juga akan turun. Jadi, apa sih dampak kalau seandainya penduduk lokal membeli barang di luar negeri? Itu ada dua kemungkinan. Bisa terhadap supply-nya, ya, yaitu dilihat dari orang Indonesia mungkin ya, atau orang luar negeri, orang Indonesia akan menawarkan mata uang lokalnya untuk digantikan dengan mata uang asing agar bisa membeli barang luar negeri tersebut. Atau dilihat dari sisi demand-nya, ya, demand terhadap rupiah itu sendiri. Jadi kalau NX impor itu naik, maka NX-nya akan turun dan akan berimplikasi terhadap permintaan mata uang lokal. Nah, kedua ini bisa dipakai, tapi nanti dalam analisa kita, ya, yang akan kita gunakan nanti itu adalah yang kedua ini, bukan yang pertama. Jadi ketika ada impor naik, kita hanya langsung menembaknya itu kepada NX-nya pengaruhnya. Dan kita tahu NX itu adalah permintaan mata uang lokal, sedangkan NCO itu adalah supply dari uang lokal, ya, supply. Jadi penawaran dari mata uang lokal. Jadi antara 1 sama 2 bisa kita pakai, tapi yang akan kita gunakan dalam analisa kita itu adalah yang kedua ini. Jadi ketika ada impor, itu dampaknya terhadap NX, dan itu akan berpengaruh terhadap turunnya permintaan mata uang lokal. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya orang luar membeli aset di dalam negeri? Apakah akan berdampak terhadap supply atau demand-nya? Jadi kita akan melihat nih, kalau seandainya ada orang luar negeri membeli aset dalam negeri, ya, ada orang bule lah membeli aset di dalam negeri, apakah dia akan berdampak terhadap penawaran atau permintaan di pasar valuta asing? Itu juga ada dua yang bisa kita lihat, ya. Dari pertama itu dilihat dari demand-nya. Ketika orang luar itu pengen, ya, membeli aset di Indonesia misalnya, maka orang luar itu akan membutuhkan rupiah untuk membeli aset di Indonesia. Nah, dampaknya apa? Pasti, ya, permintaan terhadap rupiah akan naik. Itu logika pertama. Logika yang kedua itu adalah penawaran dari rupiah itu akan turun. Ya. Karena apa? Kalau seandainya orang asing membeli aset di dalam negeri, itu NCO, apa dampaknya terhadap NCO? Apakah NCO akan turun atau naik menurut kalian? Jadi kalau ada orang luar membeli aset di dalam negeri, kira-kira NCO kita akan naik atau turun? Ini ulang-ulang materi kita aja, ya. NCO next. Kira-kira apa dampaknya? Kalau seandainya orang luar banyak membeli aset di dalam negeri, kira-kira NCO kita gimana?
Naik atau turun? Ayo, ada yang bisa jawab? Gimana kalau seandainya orang luar banyak beli aset di dalam negeri? Kira-kira NCO kita gimana? NCO itu apa sih? Ada yang bisa menjawab atau membantu? NCO apa? Outflow, Pak. Flow ya, itu Capital outflow, Pak. capital outflow itu cuman kepanjangannya saja, tapi maknanya apa? NCO itu bagaimana cara hitungnya lah, kalau dengan bahasa lebih paham ya. NCO itu gimana cara hitungnya? Orang dalam negeri membeli aset di luar negeri dikurang orang luar negeri membeli aset di dalam negeri, Pak. Oke, kalau seandainya orang luar negeri banyak beli aset di dalam negeri gimana, Lovita? Kira-kira NCO akan naik atau turun? Kalau banyak orang luar negeri beli aset di Indonesia, kira-kira NCO akan naik atau turun? Kemarin saya ilustrasikan 4 kurang 2 berapa? 4 kurang 2 berapa? Oke, turun. Ada yang bisa jawab? Coba, satu Isan. Iya, Pak. NCO akan turun, ya. Jadi kalau seandainya banyak orang asing membeli aset di dalam negeri, itu akan membuat NCO turun. NCO turun dampaknya terhadap penawaran, ya. Penawaran dolar itu akan bergeser ke kiri, ya. Reduce NCO akan bikin supply dolar itu akan turun, ya. Oke, kedua sudut pandang yang bisa kita pakai, tapi yang akan kita gunakan untuk analisa kita itu yang kedua. Oke. Nah, kita coba lihat kalau seandainya NX sama dengan 0, itu artinya apa? Kalau NX sama dengan 0 artinya apa? Kalau NX sama dengan 0 artinya apa? NX apa sih? NX apa? NX apa? Ada yang tahu NX? Net ekspor itu apa? Ekspor dikurang impor. Oke, ekspor dikurang impor. Kalau dia sama dengan 0 artinya apa? Seimbang ekspor dan Seimbang. impor. Oke, jumlahnya sama ya, seimbang ya. Nah, di sini trade balance istilahnya ya, neraca perdagangan kita itu seimbang. Nah, jadi di sini contoh awalnya, kondisi awal, kita punya neraca keuangan kita seimbang, ya, pemerintah antara pendapatan sama yang dikeluarkan pemerintah seimbang, dan begitu juga dengan neraca perdagangan kita seimbang, itu kondisi awal. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya pemerintah itu menerapkan kebijakan, ya, budget defisit, artinya lebih banyak pengeluaran pemerintah dibandingkan pendapatannya. Nah, seperti yang kita terangkan sebelumnya, dampaknya itu terhadap naiknya suku bunga, ya, suku bunga akan naik dan akan membuat NCO itu akan turun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana budget defisit itu berdampak terhadap nilai tukar. Itu akan kita coba lihat. Tadi kita udah lihat ya, ketika pemerintah itu melakukan budget defisit, maka suku bunga akan naik dan NCO akan turun. Artinya suku bunga naik, banyak dana asing yang masuk ke dalam negeri. Makanya kalau kita lihat ya, kenapa utang pemerintah berutang tinggi? Nah, logika sederhana kalian bisa lihat tuh, kenapa sih pemerintah kita banyak berutang? Pasti alasan sederhananya kenapa orang banyak berutang itu pasti banyak pengeluarannya dibandingkan pendapatannya. Nah, pemerintah pendapatan dari mana? Dari pajak. Kalau pajak tidak bisa mencukupi pengeluaran pemerintah, solusinya adalah berutang. NCO ini akan turun, berarti artinya sekarang adalah banyak orang luar negeri memberikan utang ke negara kita. Itu bahasa lainnya ya. Jadi kalian bisa tahu kenapa sih pemerintah berutang? Ya, pasti ini gara-gara budget defisit. Maka kemarin kenapa sih pemerintah gencar misalnya melakukan pajak, keringanan pajak dan seterusnya. Ya. Jadi ini salah satu solusi ya. Kenapa pemerintah gencar mencari pajak? Karena kalau seandainya pajak tidak digencarkan, ya solusi terdekat adalah berutang. Nah, sekarang kita lihat apa sih dampak terhadap
pemerintah itu melakukan kebijakan budget defisit terhadap nilai tukar kita. Kan banyak yang, wah kok rupiah kita gini-gini aja gitu kan. Sekarang kita lihat kira-kira apa sih dampak dari budget defisit terhadap nilai tukar, dan kita akan melihat dampaknya terhadap neraca perdagangan kita, ya. Ini yang pertama itu adalah pasar nilai tukar tadi, ya, atau falas tadi. Oke, kita lihat di sini. Demand itu adalah NX, ya, sedangkan supply itu adalah NCO. Ketika ada budget defisit, kita tahu NCO itu akan berkurang, reduce. Nah, dampaknya apa? S1-nya akan bergeser. Kemana dia geser? Dia akan geser ke sebelah kiri. Ya, jadi ketika budget defisit terjadi, maka pemerintah berutang, banyak dana-dana dari luar yang masuk ke dalam negeri, maka NCO kita itu akan bergeser ke sebelah kiri. Artinya sekarang supply dari supply 1 akan bergeser menjadi supply 2. Dampak selanjutnya apa? Nilai tukar real, ya, itu akan naik. Jadi dari NCO yang itu menjadi berkurang, ya, artinya sekarang banyak orang luar negeri yang ingin membeli aset di dalam negeri. Salah satu dengan membeli obligasi lah misalnya, ya, atau membeli saham. Maka yang terjadi adalah sekarang nilai tukar kita itu akan terjadi penguatan. Jadi kalau sampai ingin menguatkan nilai tukar, ya salah satu solusi terdekat adalah budget defisit, gitu ya. Pemerintah bayarkan pengeluarannya gitu dibandingkan pendapatan. Maka yang terdekat adalah pemerintah terpaksa, ya, membuat satu surat utang yang suku bunganya menarik lah, gitu. Suku bunganya sangat tinggi, maka banyak orang yang asing yang mau berinvestasi di dalam negeri. Akibatnya apa? Nilai tukar kita akan menguat. Nah, disinilah terjadi untuk sementara, ya, bahwa ada trade-off yang harus kita lihat, gitu. Kalian ingin melihat apakah neraca keuangan kita tidak banyak utangnya, atau ingin nilai tukar kita menguat, gitu. Apakah ingin menguatkan mata rupiah ini mau dikuatkan, atau kita ingin melihat neraca perdagangan kita atau neraca keuangan negara kita itu seimbang atau tidak. Atau jangan sampai berutang lah, saya pengen misalnya, wah saya ingin Indonesia tidak banyak berutang, udah boleh gitu. Tapi dampaknya apa? Berarti ini kebalikan, ya. Nilai tukar kita itu akan melemah, gitu. Jadi ada trade-off dari suatu kebijakan. Ada yang kita korbankan. Jadi tidak bisa kita puaskan semua pihak, tapi akan mau mana yang akan kalian cari, gitu. Ya, lanjutannya apa? Di sini reduce. Terjadilah penurunan. Kita ingat, ya, kurvanya di sini adalah demand-nya. Kalau dia naik ke sini, yang terjadi adalah NX-nya semakin berkurang. Artinya sekarang banyak impor, gitu. Impornya akan jadi lebih banyak, ekspornya akan jadi turun. Karena nilai tukar itu semakin naik, ya. Misal dari 15.000 menjadi 10.000, maka ekspor kita akan semakin berkurang, barang-barang impor makin banyak. Nah, di sini kalian bisa lihat, ya, kenapa misalnya, wah kita akhirnya banyak berutang, nilai tukar kan pengen menguat, gitu ya. Tapi pas di nilai tukar menguat, ya barang-barang luar negeri banyak membanjiri Indonesia, gitu. Itu yang akan kita terima, gitu, kalau seandainya dengan kebijakan seperti ini. Oke. Oke, Ilham, silakan di-mute dulu, sorry. Iya, Pak. Atau mau nanya boleh? Mau buka speaker tadi, mau nanya barangkali. Oke, kalau tidak ada, nah sini kalau kondisi awalnya adalah 0, ya, berarti kalau seandainya kita asumsikan dia seimbang, kondisi awalnya seimbang, ya, dan budget defisit awalnya seimbang, ternyata tiba-tiba berubah, ya, jadi budget defisit, terjadilah banyak pengeluaran dibandingkan pendapatan pemerintah. Ini rangkumannya, ya, nilai tukar akan menguat. Ketika nilai tukar menguat, maka ekspor akan berkurang dan impor akan naik. Maka terjadilah defisit perdagangan kita. Itu kalau asumsinya NX-nya sama dengan 0, ya. Nah, ini kira-kira yang apa? Saya lanjut aja, ya. Antara hubungan, ya. Ketika pemerintah itu mengencarkan budget defisitnya, semakin naik budget defisitnya, dan ekspornya juga semakin lama semakin turun, gitu ya. Jadi dia bergerak dari arah yang bertolak belakang, gitu.
Jadi pemerintah itu semakin banyak pengeluaran pemerintah gitu ya, dibandingkan pendapatannya, ya dampaknya adalah neraca perdagangan kita juga akan semakin bermasalah gitu ya, kalau sampai kita peduli ya dengan ekspor sama impor kita. Oke, ini adalah kesimpulan sementara bahwa national saving falls. Kalau seandainya, pertama ya, kalau seandainya kebijakannya adalah dilakukan budget defisit, maka tabungan nasional akan turun, suku bunga real itu akan naik. Jadi kalau seandainya pemerintah itu lebih banyak pengeluaran dibandingkan pendapatan, maka tabungan nasional akan turun, suku bunga real akan naik, lanjutannya adalah investasi dalam negeri itu akan menjadi lebih menarik, maka banyak dana-dana dari luar yang masuk ke dalam negeri, akibatnya net capital outflow kita akan turun. Net capital outflow turun, dampaknya terhadap nilai tukar. Nilai tukar kita akan menjadi menguat di sini, ya. Ketika nilai tukar menguat, maka barang di dalam negeri menjadi tidak lebih menarik dibandingkan barang luar negeri. Akhirnya apa? Ekspor kita turun, impor kita akan naik. Secara tidak langsung kita mengatakan bahwa net ekspor akan turun. Oke, kita coba lanjut ke sini. Nah, sekarang kita lihat ya koneksi hubungan antara suku bunga dengan nilai tukar. Kalau suku bunga ini naik, kita lihat ya, R1 naik menjadi R2, itu akan menurunkan NCO, ya. NCO akan turun. Dan kita lihat lanjutannya, itu akan mengurangi supply dari mata uang, ya. Jadi kalau seandainya suku bunga itu naik, maka NCO akan berkurang, atau dari orang luar negeri, ya, banyak yang akan masuk ke dalam negeri membeli aset, maka penawaran jadi akan semakin sedikit orang-orang yang menawarkan mata uang lokalnya, karena lebih menarik aset dalam negeri gitu. Ngapain saya beli di luar, sedangkan dalam negeri lebih menarik untuk beli aset karena suku bunga lagi naik nih. Maka penawaran atau yang akan kita tawarkan rupiah kita ke pasar valuta asing itu akan semakin berkurang. Dampaknya adalah nilai tukar real itu akan menguat. Ya. Jadi ini hubungan ya, hubungan antara suku bunga dengan nilai tukar. Jadi logikanya adalah kalau seandainya R ini naik, suku bunga ini naik, maka banyak orang luar negeri membeli aset di dalam negeri, ya. Dan logika yang sama mengatakan bahwa semakin sedikit juga orang Indonesia atau orang lokal yang ingin beli aset di luar negeri. Jadi semakin sedikit juga yang mau menukarkan mata uang dia dengan mata uang asing, ya, yang ingin menawarkan mata uang lokal dia dengan diganti dengan mata uang asing. Maka NCO-nya akan berkurang juga, ya, bergeser dari yang biru ini menjadi yang merah, atau dari S1 menjadi S2. Ini akan membuat nilai tukar menguat dari S1 menjadi S2. Nah, di sini kalian bisa lihat sedikit ya, kalau kita lihat krisis tahun 98, itu kan kita melihat nilai tukar kita anjlok sekali, ya. Ya, kalau di sini kita bisa tahu solusi yang terdekat untuk menjaga nilai tukar ini menguat lagi, itu solusi yang terdekat cuman adalah dengan cara dari bank itu ya, Bank Indonesia, kalau bank sentral kita, itu solusi adalah naikkan suku bunga. Jadi kalau seandainya ingin, wah, saya pengen Indonesia mata uangnya lebih kuat dibanding Amerika, misalnya, ya terdekat sih caranya adalah naikkan suku bunga. Tapi kan kalian tahu suku bunga naik itu terhadap penduduk lokal apakah senang atau tidak gitu. Bahwa kalau seandainya kita naik suku bunga, biaya pinjaman kita itu akan naik juga. Jadi kebijakan itu nggak semudah ya, kita lihat ya. Ditutup satu titik, ternyata yang lain kebuka gitu. Ditutup yang part lain, yang satu lagi terbuka gitu. Jadi kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak, maka pemerintah itu tugasnya sederhana sekarang. Mainkan instrumen-instrumen tertentu, sekarang mana yang mau diselamatkan, terserah. Sama kayak kalian ya. Kalau ingin petani itu sejahtera, ya harga harus mahal dong. Gitu kan? Nggak mungkin kalian ingin petani itu sejahtera, tapi pengennya harga beras itu murah. Gitu. Itu sulit sekali. Kapan petani sejahtera?
Tapi kalau seandainya petani yang kita pedulikan, kita lindungi, ya mau nggak konsumen membayar lebih mahal? Itu istilahnya trade off ya, kemarin kita singgung ya di pertemuan pertama. Ada trade off dari suatu kebijakan. Kita tidak akan bisa. Ada hal-hal yang kita korbankan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini tetap diingatkan apa ya? Tetap kalian kok bisa dalam pikiran kalian bahwa LF yang itu tidak ada di kurva di sini itu juga ya pasar dana pinjaman itu juga dipengaruhi oleh suku bunga. Kayak ada yang satu lebih bagus kayaknya dari ini, saya coba share ya. Itu bukunya aja lebih bagus. Bukunya si Menkyu. Prinsipal, oke. Kita coba lihat bukunya saja langsung ya. Biar bisa saya terangkan ke yang kasus yang tahun 98. Kita coba pindah ke buku ya. Saya share buku. Misalkan dilihat di buku, kita masuk di chapter 19 ya di bukunya. Nah, ini kalau Menkyu bagus, dia bikin satu kurva yang menghubungkan ya. Ini pasar dana pinjaman, sedangkan ini NCO ya, NCO. Sedangkan di bawah itu adalah pasar valuta asing ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai tukar, suku bunga ya, suku bunga real itu kurva demand akan seperti ini ya. Demand sama supply seperti ini, sedangkan NCO itu hubungannya real interest rate dengan capital flow. Itu sudah pernah kita singgung, sedangkan real exchange rates dia akan berbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan ya. Ini budget defisit udah kita bahas. Kalau budget defisit, maka S-nya akan bergeser dari S1 menjadi S2, suku bunga akan naik dari S1 menjadi R2, dan akan banyak dana yang masuk ke dalam negeri. Penawaran mata uang lokal akan semakin berkurang, suku bunga nilai tukar real akan naik. Akibat lanjutannya adalah net ekspor kita akan turun. Itu yang pertama ya. Ada lanjutannya di sini kalau ada kebijakan perdagangan gitu ya. Bagaimana kalau seandainya ada kebijakan perdagangan? Bisa dengan tarif atau kuota. Nah, di sini yang harus kita lihat sudut pandang pertama. Kalian harus lihat 3 kurva ini. Ini kurva sebelah kiri ini ya. Yang di atas ini adalah kurva dana pinjaman. Sedangkan kurva yang B ini adalah net capital outflow. Sedangkan yang C itu adalah kurva valuta asing. Nah, di sini ketika terjadi ya kebijakan pemerintah dalam urusan perdagangan, itu pasti akan berdampak terhadap NX-nya. NX itu adalah sisi demand dari mata uang lokal. Jadi kalau seandainya pemerintah menerapkan pembatasan ya impor, jadi dihambat negara lain untuk masuk barangnya ke dalam negeri dengan cara dilakukan kuota lah, dibatasi. Kamu cuma boleh kirim ke Indonesia, mungkin awalnya banyak, ada 100 barang yang masuk ke Indonesia dibatasi, boleh cuma 10 misalnya. Maka kita udah bisa menekan impor gitu kan. Ketika impor itu ditekan ya, itu akan meningkatkan NX-nya. Itu yang pertama ya. Jadi saya cobalah sambil apa ya, saya share. Ini jelas. Nah, jadi kalau seandainya terjadi ya kebijakan perdagangan yang dilakukan, dibatasi impor. Nah, sedangkan kita tahu bahwa NX itu adalah ekspor dikurang impor ya. Kalau ini dikurangi, sedangkan ekspornya asumsinya tetap gitu ya. Kira-kira NX kita naik itu turun. Ini coba dibikin ini turun ya. Ini asumsi tetap gitu ya. Asumsinya tetap. Kira-kira NX kita dampaknya apa? NX kita naik atau turun? Naik atau turun? Coba ada yang bisa jawab?
kayak 4/2 gitu, 4/2. Kalau seandainya 2 itu turun jadi 1, dampaknya gimana? Kalian bisa jawab? Naik, Pak. Naik ya, berarti NX naik. Ini NX naik. Ya, nah, berarti kurva kita itu beralih tadi ya. Kita ingat bahwa demand itu adalah NX. Maka kurva demand kita naik tuh dari D1 menjadi D2. Sedangkan supply-nya nggak ada pengaruhnya ya. Kenaikan suku bunga, nilai tukar tidak akan berdampak terhadap penawaran uang lokal ya. Jadi orang tidak akan menukarkan uangnya dengan uang asing ketika ekspor atau impor itu naik gitu. Itu nggak ada pengaruhnya. Dampaknya apa? Sekarang D1 akan naik menjadi D2, sedangkan S-nya tetap. Dampak ke atas adalah R tidak ada berubah ya. Karena NCO tidak dipengaruhi. Karena kita tahu supply ini adalah NCO. NCO tidak berubah. Karena NCO tidak berubah, suku bunga tidak akan berubah, maka suku bunga akan tetap. Ya, itu kebijakan ya dari dilakukan pembatasan impor. Pembatasan impor hanya akan berdampak terjadi penguatan nilai mata uang lokal kita, ya, naik tuh dari E1 menjadi E2. Tapi net ekspor kita tidak akan berubah, NCO kita tidak berubah, maka suku bunga tidak akan berubah. Oke, kita langsung masuk karena waktu kita terbatas ya. Sekarang tinggal 6 menit lagi. Kalau seandainya kebijakan sekarang ini adalah ini capital flight ya. Capital flight itu adalah secara besar dan masif gitu ya. Dan tiba-tiba orang-orang itu kabur dari negara kita. Kapan orang kabur? Kalian misalnya, kalau tahu di daerah itu terjadi perang, terus kalian ada usaha di sana, rumah makan kalian di sana, kalian tetap jualan atau kabur? Kabur, Pak. Kabur, Pak. Kabur. Nah, tahun 98 seperti itu kira-kira ya. Terjadi penjarahan di mana-mana. Malah toko-toko itu banyak diambil ya sama warga. Termasuk yang punya asing itu semuanya pengen dinasionalisasi secara masif gitu kan. Orang ketika politik ini kasus di Meksiko tahun 94 agak sama dengan kita sebenarnya. Bahwa terjadi suatu permasalahan politik di Meksiko tahun 94. Kalau kita kan 97, 98 ya. Itu adalah negaranya chaos gitu. Jadi orang tiba-tiba ketika takut di negara tersebut ya, mau dijarah barangnya, cara cepatnya adalah ya udah saya jual semua barang saya ganti dengan aset saya di luar gitu, yang saya mau lagi nanam di sana. Itu kira-kira terjadinya. Nah, di sini yang terjadi pertama itu di kurva NCO-nya, sama dengan Indonesia. Terjadi increase in capital outflow, bergeser kurva NCO ke kanan. Jadi tiba-tiba orang dalam negeri pun tidak percaya lagi. Orang Indonesia tahun 98 ya, orang Indonesia itu nggak mau juga menanamkan asetnya di sini, udah lebih baik saya ambil aset di luar aja lah. Jadi ketika terjadi capital flow, tidak hanya orang asing saja mengganti asetnya, tidak ingin membeli aset di dalam negeri Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri juga mau memindahkan asetnya ke luar negeri. Nah, terjadilah capital flight ya. Jadi ada dana yang terbang keluar secara besar-besaran, kurva NCO itu bergeser dari NCO 1 menjadi NCO 2. Angka selanjutnya adalah ketika NCO itu bergeser ke sebelah kanan, dia adalah sisi demand di sini dari sisi demand dari dana pinjaman. Karena dana pinjaman kalian ingat ya, demand-nya adalah investasi ditambah NCO. Jadi saya takutnya kelupaan. Saya tutup dulu ya. Kita coba bikin satu rangkuman ya. Rangkuman pasar dana pinjaman itu permintaan ya, kalau kalian ingat ya, demand ya, itu adalah investasi ditambah NCO, berarti ada NCO di sana.
Sedangkan penawarannya supply ya, itu adalah saving ya, atau S ya, tabungan masalah ini ya. Ini beberapa pasar yang harus kalian sadari gitu ya, sampai lupa. Sedangkan ada di sini hubungan mereka itu dihubungkan ya, dihubungkan dengan suku bunga. Permintaan ini ya, hubungannya positif. Naik R suku bunga ya, R suku bunga. Maka lanjutannya adalah permintaan akan turun. Ya, maka hubungannya negatif sini. Hubungan negatif. Sedangkan di sini ya, ini hubungannya naik suku bunga ya, suku bunga naik. Penawarannya akan naik. Penawaran akan naik. Maka hubungannya adalah satu lagi positif. Sedangkan yang satu lagi pasarnya, ini ada pasar valuta asing ya, valuta asing. Nilai tukar. Nah, di sini kita akan melihat hubungan dihubungkan dengan nilai tukar itu sendiri ya, nilai tukar. Nah, permintaannya siapa? Masih ingat permintaannya siapa? Permintaannya itu adalah NX. Nah, sini kalau nilai tukar naik, real ya, maka permintaan itu akan turun, maka hubungan negatif. Jadi naik, terjadi apresiasi, maka ekspor kita akan turun dan impor itu akan naik, hubungan negatif seperti itu. Sedangkan di sini ini adalah dari apa? NX, seri NCO. Jadi naik nilai tukar. Ini kalau terpotong nanti saya tambah 1 menit lagi. Berapa apa ya? Tukar naik, maka penawaran akan naik, hubungan positif. Nah, di sini ada NCO juga. Ya, NCO sendiri hubungan akan seperti dihubungkan oleh suku bunga juga ya. Nah, ini di kasus di Meksiko terjadi capital flight, terbang dan itu, maka suku bunga akan naik. Dampak suku bunga lanjutannya adalah di sini ada NCO-nya juga ya. Di demand ada NCO akan naik ke atas, demand akan naik, maka suku bunga akan naik sama dengan kasus ini sebelah kanan. Terus lanjutannya adalah dampak yang di bawah kepada pasar